Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Deatol, sajikan narasi, berbagi inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sudah memenangkan medali emas di Olimpiade Muhammadiyah berprestasi nasional di bidang matematika. Sudah hadir bersama kami Aska dan salah satu pembina lomba yaitu Pak Hafid. Halo. Gimana nih kabarnya mulai dari Pak Hafid? Alhamdulillah baik untuk Pak Hafid, insya Allah sehat. Kalau Aska? Alhamdulillah saya juga baik. Oke. Gimana nih perasaannya Aska waktu menangin medali emas di bidang matematika? Saya itu senang banget dan saya juga tidak menyangka kalau bisa dapat medali emas. Ya expect ya. Ya. Ya, soalnya pas waktu di ruang itu Aska yang paling kecil, sepertinya kelas 7 sendiri Aska ya. Iya. Jadi yang satu ruang itu banyak yang kelas 8, kelas 9 seperti itu. Oke. Boleh nih, kita mau nanya-nanya nih. Kenapa sih kamu itu suka sama matematika? Apa sih yang menarik dari matematika? Menurut saya matematika itu adalah pelajaran yang tidak membutuhkan banyak menghafal. Matematika itu hanya menghafal rumus, lalu konsepnya dan cara untuk menerapkannya. Ya, karena matematika nggak banyak teori ya, Aska ya. Kalau di mapel umum itu seperti IPS atau yang lainnya itu kan banyak menghafal istilah-istilah. Nah, kalau matematika itu tidak begitu banyak dan bisa dikatakan ini seperti ilmu pasti seperti yang banyak orang sampaikan, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Jadi tidak menggantung seperti itu. Ya, Aska ya. Iya. Aska ini udah suka sama matematika ini mulai dari kapan? Mulai dari kelas 2. 2 SD ya? Iya. 2 MI, terus sudah mulai banyak lomba dari MI-nya, sudah mulai banyak lomba ya Aska ya. Iya. Di Bandung dulu juga ikut, kebetulan sekarang bisa di SMP dan ikut lagi di lomba-lomba bersama SMP Darulkom. Keren banget. Gimana sih cara Bapak dan Ibu memberi dukungan buat kamu biar kamu itu tetap semangat buat belajar? Kedua orang tua saya itu menyemangati saya sejak dari usia dini. Saya itu dileskan ke Kumon, lalu belajar sedikit demi sedikit. Lalu kelas 2-nya saya mulai tertarik dengan matematika, dan kelas 4 saya mulai mengikuti lomba-lomba matematika. Untuk orang tua Aska ini kan di sini Pak Fit jadi temannya Aska juga ini di podcast ini. Jadi sedikit-sedikit mungkin bisa Pak Fit tambahkan. Untuk orang tuanya Aska, insya Allah sangat mendukung, mulai dari belajar yang di luar sekolah, kemudian mendukung ketika lomba di sekolah, seperti kalau misalkan ada buku tambahan-tambahan yang perlu dibelikan itu orang tua selalu membelikan juga ya Aska ya. Kemudian untuk lomba-lomba yang mungkin itu nanti bisa dijangkau, itu orang tua juga mendampingi juga. Jadi orang tuanya Aska ini sangat mendukung penuh untuk kemajuan Aska. Bahkan untuk lomba ke depan itu sudah dipetakan kira-kira juara-juaranya itu musuhnya siapa saja, kemudian nanti kira-kira nanti targetnya ke depan harus mengalahkan sekian dari yang sudah ikut lomba yang sebelum-sebelumnya, sampai segitunya untuk orang tua Aska. Berarti dapat dukungan banyak ya dari orang tua. Iya. Kan Aska suka matematika nih. Menurut kamu bab yang ada di matematika yang paling susah yang pernah kamu tahu? Menurut saya sih bab yang susah itu aljabar dan geometri. Karena aljabar itu yang menurut saya susah, itu membutuhkan keberuntungan. Yang menjawab mungkin tidak tahu cara mengerjakannya bagaimana, tetapi yang membuat soalnya itu tahu karena dia yang membuat. Jadi seperti kan matematika itu kadang-kadang istilahnya seperti yang bisa mengerjakan itu kayak yang membuat soal gitu. Jadi mau tidak mau kita yang mengerjakan itu harus bisa mengetahui apa yang diinginkan yang membuat soal. Apalagi yang geometri itu ya, Aska ya, geometri itu kan nanti ada juga yang geometri ruang itu perlu daya imajinasi. Jadi harus membayangkan sesuatu hal yang tidak ada
diketahuinya itu mungkin dari apa Aska? Dari soal-soal yang cuma ditulis dalam bentuk seperti paragraf gitu ya Aska ya? Iya. Gitu. Ketika bimbingan, kira-kira apa aja sih yang dilatih? Saya dilatih mulai dari soal-soal yang paling dasar, lalu sedikit demi sedikit menuju ke soal-soal yang lebih susah. Lalu saya juga diajari presentasi untuk melatih di finalnya itu. Untuk soal-soal yang lebih susah tuh belum Aska pelajarin di awal atau udah dipelajarin? Maksudnya? Jadi kayak soal kan kata kamu kan yang dari mudah sampai ke susah Iya. yang dilatih. Waktu yang disusah itu emang kamunya belum tahu sama soal itu. Ya, belum. Jadi kan memang harus ada apa ya? Informasi untuk soal-soal yang memang belum Aska ketahui. Jadi nanti dari Bapak Ibu guru pendamping atau pembimbing lomba itu memberi referensi-referensi soal-soal yang lain yang serupa, terus kemudian disampaikan ke Aska. Nah, harapannya nanti bisa untuk referensi pengerjaan atau penyelesaian soalnya tersebut. Ada yang mungkin Aska dari sebelumnya sudah pernah menjumpai soal yang seperti itu, ada yang memang baru menjumpai seperti itu, jadi sangat beragam untuk lomba ini. Aku mau nanya nih, waktu bimbingan itu ada nggak sih momen yang bikin kamu itu mau nyerah? Iya, saat mengerjakan soal-soal OSN final SMP, saya itu saat frustasi dan pusing. Saya sudah beberapa kali keluar ruangan pembinaan untuk menghirup udara segar selama sekitar 2 menit. Cara nangannya itu gimana? Keliling-keliling di luar ruangan. Jadi merefresh diri ya. Jadi kalau misalkan sedang pusing, penat atau kan kadang berpikir itu kan juga lelah. Nah, jadi Aska sesekali keluar ruangan, terus keliling-keliling mungkin cari udara segar, terus kemudian nanti kalau sudah dirasa sudah sedikit tenang, baru mengerjakan lagi gitu. Gitu ya Aska ya? Ya. Jadi cara nangannya kamu keliling-keliling cari udara gitu? Iya. Boleh diceritakan nggak proses lombanya itu seperti apa? Tahap pertama itu diawali dengan online di sekolah waktu itu waktu liburan. Lalu tahap keduanya itu juga online. Tahap keduanya itu yang lolos dari tahap kedua ke final itu hanya diambil 25 anak. Lalu yang 25 anak itu maju ke final. Lalu diambil 5 emas, 10 perak dan 10 perunggu. Jadi setelah kan ada 2 tahap seperti yang disampaikan Aska tadi, di online-nya itu 2 kali, kemudian yang offline itu langsung di Semarang. Itu diambilnya 25 dan alhamdulillah untuk Aska bisa mendapatkan emas itu. Alhamdulillah ya. Aku mau nanya, soal apa aja sih yang ada waktu lomba itu? Apakah soal yang di SMP atau mungkin juga ada soal yang dari SMA? Soal yang diberikan pada lomba itu ada satu soal SMP, yaitu soal aljabar. Lalu soal yang lain itu seperti soal-soal olimpiade pada umumnya, membutuhkan logika. Lalu juga ada soal yang tidak diajarkan pada SMP dan SMA, tapi mungkin diajarkan di di kuliah. Jadi pas waktu soal-soal yang di lomba ini kan bukan soal umum ini ya. Jadi justru malah soal SMP-nya itu sedikit. Nah, yang banyak itu malah soal yang di penerapan di tingkat lanjutnya seperti SMA, bahkan pun SMA juga tidak sampai sedetail itu. Kadang-kadang malah
penerapannya itu harus membutuhkan logika yang benar-benar dari kalau di SMP itu kan seperti dasar. Nah kalau yang Olimpiade ini benar-benar tingkat lanjutnya dan harus ada tambahan untuk logikanya agar bisa mengerjakan. Jadi tidak langsung bisa dikerjakan seperti di SMP X tambah X seperti itu. Jadi harus dilogikakan dulu. Jadi bahkan ada soal yang di yang di SMA pun nggak sedetail itu. Ya, mungkin tidak disampaikan. Kan ada materi-materi khusus yang memang disampaikan khusus untuk yang Olimpiade saja. Jadi tidak mesti tidak SMP dikasih, SMA tidak dikasih juga. Jadi intinya ada soal yang materinya itu di luar SMP SMA. Jadi harus belajar sendiri gitu. Jadi itu nanti yang jadi tantangannya di latihan ini, kadang-kadang memang di luar materi seperti itu. Oke. Menurut kamu momen memorable selama perlombaan itu apa? Menurut saya momen memorable-nya itu saat pengumuman itu saya sangat tidak menyangka bisa mendapatkan emas. Itu pun saya sudah bersyukur tidak masuk di perunggu. Lalu saya itu juga shock kalau tidak disebutkan di perak dan perunggu. Lalu saya sangat bersyukur setelah itu. Jadi pas waktu pengumuman itu kan karena Pak Afid juga di ruangan, pertama itu yang 10 terakhir itu itu belum disebut. Nah itu kan sangat deg-degan sekali ya. Terus habis itu perak juga tidak disebut, langsung seperti merinding gitu ya Aska ya. Alhamdulillah pas waktu disebut di emas itu sangat bersyukur sekali, dan seperti yang disampaikan Aska tadi, hampir kayak shock ya Aska ya, nggak menyangka soalnya yang kayak Pak sampaikan tadi, bener-bener itu satu ruangan Aska yang paling kecil karena kelas 7 mungkin, yang lainnya itu yang diajukan yang kelas 8, kelas 9 gitu. Alhamdulillah Aska bisa ikut berpartisipasi di situ dan bisa mendapatkan insya Allah yang maksimal. Kalau Aska sendiri ekspektasinya dapat apa? Perak mungkin. Oke. Nah aku mau ini nih, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang ada di rumah biar bisa berprestasi kayak kamu? Pesan saya itu jangan mudah menyerah. Meskipun kamu sudah di bawah, kamu tetap bisa meninggi ke atas. Lalu tetaplah berusaha. Sudah itu aja. Sudah. Oke, terima kasih Aska dan Pak Hafid. Ya, sama-sama. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kalian yang ada di rumah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.